Kami dari tim pemerintah membuka berdiri untuk mendukung POSI. Dewan ini percaya bahwa cita sejati tidak membutuhkan kesetiaan mutlak. Cita sejati adalah cita yang lurus, dalam, dan bertahan melewati waktu dan segala tantangan. Sedangkan kesetiaan mutlak berarti setia tanpa komitmen di sisi lain, tanpa pengkhianatan sedikit pun dan absolut. Namun, apakah cita sejati harus selalu diukur dengan standar kesetiaan yang ketat dan mutlak? Kami berpendapat tidak. Dunia kita saat ini telah berubah, relasi dan cara manusia mencintai menjadi sangat beragam. Poliamori, hubungan terbuka, bahkan konsep hubungan non-monogami semakin dikenal dan diterima sebagai cara orang mencintai dengan jujur. Misalnya, dalam hubungan poliamori, seorang bisa sangat mencintai beberapa orang sekaligus. Dengan aturan dan kejujuran yang jelas, mereka bisa menjaga kepercayaan tanpa mengkhianati cinta itu sendiri. Ini membuktikan bahwa kesetiaan mutlak yang tradisional bukan satu-satunya jalan menuju cinta yang sejati. Selain itu, kesetiaan mutlak seringkali menimbulkan tekanan berat. Banyak orang merasa terpaksa harus menyimpan rahasia dan menekan perasaan demi menjaga kesetiaan. Akibatnya, justru muncul kebohongan kecil atau rasa tidak nyaman yang lama-lama merusak hubungan. Cinta sejati seharusnya bebas dari beban seperti itu. Cinta sejati lebih pada kesetiaan, pada kejujuran dan keterbukaan, bukan sekedar satu aturan kaku. Kebebasan dalam mencintai memungkinkan masing-masing individu hidup dengan penuh integritas dan saling menghormati kebutuhan serta perbedaan pasangannya. Lebih jauh lagi, kalau kita lihat dari sisi psikologis, cinta yang sehat adalah cinta yang memberi ruang, bukan yang membelenggu. Kesetiaan mutlak bisa jadi sebuah galang yang menahan kemajuan cinta itu sendiri, apalagi jika tidak berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi, yang ingin kami sampaikan hari ini adalah cinta sejati itu fleksibel, penuh pengertian, dan di atas semua menjunjung tinggi kejujuran dan rasa hormat. Kesetiaan dalam cinta memang penting, tetapi tidak harus mutlak dalam arti yang mengikat tanpa kompromi. Dengan membuka ruang bagi bentuk-bentuk cinta yang lebih beragam, kita memberi kesempatan bagi manusia untuk mencintai secara lebih otentik dan bermakna. Itu yang akan membuat cinta sejati bertahan, bukan hanya sekedar loyalitas tanpa ruang gerak. Dengan demikian, dengan alasan-alasan kuat yang telah kami sampaikan, kami mendukung Dewan yang terhormat untuk mendukung MOS ini. Terima kasih. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Dewan, rekan-rekan juri dan hadirin sekalian. Kami berterima kasih kepada pembicara pertama pemerintah atas pemaparan definisinya. Namun kami dari tim oposisi menolak mosi ini secara tegas. Kami berpendapat bahwa cinta sejati adalah sebuah perjanjian eksklusif yang secara otomatis membutuhkan kesetiaan mutlak. Tanpa kesetiaan mutlak, yang tersisa hanyalah bentuk relasi yang dangkal, bukan cinta sejati yang dicari oleh Dewan ini. Tanggung jawab kami di pihak oposisi adalah menunjukkan mengapa kesetiaan mutlak adalah syarat dan pilar yang membedakan cinta sejati dari bentuk hubungan lainnya. Pendirian kami sangat jelas bahwa kesetiaan mutlak adalah jaminan kepercayaan dan keamanan emosional yang memungkinkan individu mencapai keintiman tertinggi. Hari ini saya sebagai pembicara satu akan menyajikan sanggahan langsung terhadap klaim-klaim pemerintah dan memaparkan argumen pertama kami tentang kesetiaan mutlak sebagai pilar kepercayaan dan keamanan emosional. Mari kita tanggapi 3 klaim utama dari pembicara pertama, pemerintah membuka. Pemerintah membuka menyalahartikan cinta sejati. Pemerintah membuka mendefinisikan cinta sejati sebagai fleksibel yang beragam, memberikan contoh poliamori dan hubungan terbuka. Kami sepakat bahwa ini adalah bentuk hubungan yang jujur, tetapi kami menolak klaim bahwa itu adalah standar tertinggi cinta sejati seperti yang dimaknai Dewan ini. Cinta sejati pada dasarnya adalah pencarian keintiman eksklusif, dan apabila ketika keintiman itu dibagi, nilai cinta itu sendiri berkurang. Pemerintah membuka secara efektif telah menghapus keunikan dari cinta sejati dengan menyamakannya dengan setiap jenis hubungan. Pemerintah membuka menciptakan argumen palsu tentang kesetiaan mutlak. Kami mengklaim bahwa kesetiaan mutlak adalah tekanan berat atau belenggu yang memaksa orang menyimpan rahasia. Ini adalah pandangan yang kurang tepat. Kesetiaan mutlak yang kami maksud adalah kesepakatan sepenuh hati untuk tidak mencari keintiman atau romantis di luar hubungan. Bukan melarang pasangan memiliki teman atau hobi.
Jika Anda merasa terpaksa untuk tidak mengkhianati pasangan Anda, masalahnya bukan pada kesetiaan, tapi pada keinginan Anda. Cinta sejati seharusnya mengeliminasi keinginan tersebut, bukan sekedar menekannya. Selanjutnya, kesetiaan pada kejujuran saja tidak cukup. Benar-benar terbuka mengusulkan kesetiaan pada kejujuran dan keterbukaan sebagai pengganti kesetiaan mutlak. Kami telah menunjukkan kegagalan pemerintah mendefinisikan standar. Sekarang mari kita lihat mengapa kesetiaan mutlak sangat diperlukan. Jadi kesetiaan mutlak adalah syarat fundamental untuk membangun kepercayaan dan keamanan emosional yang menjadi fondasi cinta sejati. Kesetiaan mutlak bertindak sebagai jaminan resikoal. Ketika pasangan mengetahui bahwa mereka adalah yang pertama dan yang terakhir dalam hal keinginan yang terdalam, mereka berani menjadi rentan secara total. Mereka berani berbagi kelemahan terbesar tanpa takut dihakimi atau ditinggalkan. Kesetiaan mutlak memastikan bahwa semua sumber daya emosional, waktu, dan energi diarahkan tanpa eksklusif kepada pasangan, menghasilkan kualitas cinta lebih dalam dan terfokus. Tanpa kesetiaan ini, energi relasional akan terpecah, yang mana hanya akan menghasilkan cinta yang terbagi dan kualitas yang menurun. Tapi kami dapat pemerintah membuka mengklaim kesetiaan itu membelenggu. Tapi kami dapat ambil studi kasus tentang kasus yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, yaitu kasus tentang Jule dan Daihun, yang membuktikan bahwa sebaliknya, yakni tentang kegagalan yang mempertahankan kesetiaan mutlak yang terjanji justru menghancurkan bukan hanya cinta, tetapi seluruh fondasi hidup yang sudah susah payah untuk dibangun. Pernikahan mereka dibangun atas pengorbanan besar di mana Daihun mualaf dan pindah ke negara ini, dan ini adalah manifestasi dari komitmen mutlak di awal. Namun ketika komitmen atau kesetiaan itu dilanggar, hasilnya bukan cinta yang fleksibel, melainkan trauma, perceraian, dan juga kehancuran keluarga. Pelanggaran kesetiaan mutlak tidak menciptakan kebebasan, tapi konsekuensi yang merusak. Kami berargumen bahwa kesetiaan mutlak adalah pilar keamanan emosional. Kasus ini adalah ilustrasi sempurna mengapa pilar itu harus ada. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami ingin menerangkan bahwa cinta sejati tidak bisa disederhanakan menjadi kepatuhan yang mutlak. Esensi cinta sejati ini terletak pada kualitas hubungan itu sendiri, kejujuran, rasa aman emosional, keterbukaan, dan juga kesepakatan yang dibangun bersama. Kesetiaan tetap penting, namun jika dijadikan standar absolut, ia mengabaikan kompleksitas hubungan manusia dan membatasi ekspresi serta kebutuhan wajar pasangan. Cinta sejati berkembang melalui interaksi yang autentik, bukan melalui kepatuhan tanpa kompromi atau ketakutan terhadap kesalahan sekecil apapun. Menetapkan kesetiaan mutlak sebagai indikator cinta sejati adalah pandangan yang tidak realistis. Dalam kenyataannya, banyak hubungan tetap bertahan dan berkembang meskipun tidak memenuhi definisi tanpa celah. Istilah tanpa celah ini merujuk pada kesetiaan yang mutlak, absolut, dan sempurna, di mana pasangan ini tidak boleh melakukan kesalahan apapun di mana pasangan ini tidak boleh melakukan kesalahan apapun, tidak boleh tertarik pada orang lain, dan tidak boleh menahan perasaan atau kebutuhan pribadi, dan harus selalu setia dalam segala kondisi. Standar seperti ini sangat tidak realistis dan sering menimbulkan tekanan psikologis. Cinta sejati berkembang melalui interaksi yang autentik, bukan kepatuhan tanpa kompromi atau ketakutan terhadap kesalahan sekecil apapun. Bentuk cinta modern pun menunjukkan hal lain seperti hubungan poliamori etis, monogami fleksibel, maupun pasangan yang memiliki kesepakatan terbuka. Semuanya membuktikan bahwa komitmen kejujuran jauh lebih penting daripada kesetiaan yang absolut. Fenomena yang mudah ditemukan di kehidupan sehari-hari menunjukkan konsekuensi dari tuntutan kesetiaan mutlak. Banyak pasangan ini menahan hal kecil, misalnya ketertarikan sementara pada orang lain, kebutuhan pribadi, atau ketidaknyamanan dalam hubungan karena takut dianggap melanggar kesetiaan. Orang akan memilih diam dan menahan diri, padahal komunikasi adalah kunci kedekatan emosional. Kebiasaan ini sering berkembang menjadi jarak dan ketidakpercayaan, bukan penguatan cinta.
Di sisi lain, hubungan yang menghadapi konflik, perbedaan, atau ketegangan emosional kemudian diperbaiki dengan komunikasi yang jujur justru menjadi lebih kuat. Pasangan yang melalui masa sulit dan memilih memperbaiki hubungan mereka sering menunjukkan tingkat kedekatan dan kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa cinta sejati itu lahir dari kemampuan untuk bertumbuh dan memperbaiki, bukan dari kepatuhan tanpa celah. Tekanan psikologis dari standar mutlak mengurangi ruang bagi kejujuran dan keamanan emosional. Individu yang hidup di bawah tuntutan tanpa celah cenderung takut untuk mengungkapkan perasaan wajar atau kebutuhan pribadi. Akibatnya, komunikasi menjadi terbatas dan hubungan kehilangan kedalaman yang seharusnya ada. Fenomena ini mudah ditemui, seperti pasangan yang memilih menahan perasaan demi terlihat setia, justru sering menghadapi masalah besar akibat kebohongan kecil yang menumpuk. Sementara itu, pengalaman nyata menunjukkan bahwa banyak pasangan yang justru menjadi lebih dewasa dan lebih dekat setelah menghadapi masalah. Mereka belajar memahami kebutuhan masing-masing, beradaptasi, dan memperkuat ikatan melalui proses pemulihan. Jika kesetiaan mutlak dianggap sebagai syarat cinta sejati, maka seluruh pasangan yang berhasil pulih dari krisis harus dianggap tidak cinta, padahal jelas bertentangan dengan pengalaman hidup yang nyata. Kesimpulannya, cinta sejati tidak bergantung pada kesetiaan mutlak. Standar absolut menuntut ruang bagi keterbukaan, pertumbuhan, dan ekspresi manusiawi dalam hubungan. Kesetiaan tetap memiliki nilai, tapi cinta sejati muncul dari kemampuan pasangan untuk beradaptasi, jujur, dan memperkuat ikatan meskipun menghadapi tantangan. Relasi yang sehat adalah relasi yang memberi ruang untuk menjadi manusiawi, bukan sekedar taat pada aturan yang berbeda. Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung saja kami dari tim oposisi kembali menegaskan kembali tentang cinta sejati adalah sebuah perjanjian eksklusif yang secara intrinsik menuntut kesetiaan mutlak. Pembicara pertama, kami telah meletakkan fondasi dengan menunjukkan bahwa kesetiaan adalah pilar kepercayaan dan keamanan emosional. Tugas saya sekarang adalah merobohkan klaim-klaim lanjutan dari pihak pemerintah pembuka dan menyajikan argumen kedua kami yang krusial. Pada intinya, kami akan menunjukkan mengapa kesetiaan mutlak bukan sekedar etika, tetapi juga penjaga nilai yang membedakan hubungan yang layak disebut cinta sejati dari sekedar relasi kasual atau terbuka. Kami harus membuktikan bahwa standar fleksibel pemerintah pembuka justru mendegradasi nilai tertinggi dari cinta itu sendiri. Kami melihat bahwa pihak pemerintah pembuka terus berlindung di balik isu persetujuan dan fleksibilitas. Kami harus menyanggah klaim bahwa yang pertama, pemerintah pembuka menganggap selama ada persetujuan untuk berbagi pasangan atau poliamori atau hubungan terbuka itu tetaplah cinta sejati. Kami menolak ini karena persetujuan hanya membuat hubungan itu sah secara prosedur tetapi tidak menjamin kualitas emosional. Sama seperti sebuah benda berharga, persetujuan untuk menjualnya dengan harga murah tidak berarti harganya tetap tinggi, justru nilai intrinsiknya justru hancur. Demikian pula, persetujuan untuk berbagi keintiman hanya mendegradasi keunikan janji cinta sejati. Yang kedua, pemerintah pembuka mungkin mengklaim bahwa dalam hubungan terbuka tetap ada kesetiaan pada perjanjian, misalnya kesetiaan untuk mematuhi aturan. Kami tegaskan, itu adalah kesetiaan prosedural yang mana sebuah kesepakatan tata kelola. Kami menuntut kesetiaan relasional, yakni di mana sebuah janji yang secara eksplisit menyatakan hanya Anda yang penting dan Anda tidak dapat digantikan. Ketika keintiman dibagi, status pasangan itu akan berubah dari satu-satunya menjadi satu dari sekian banyaknya, dan nilai cinta sejati itu pun luntur. Nah, yang selanjutnya adalah klaim bahwa kesetiaan mutlak adalah upaya monopoli atau kepemilikan terhadap pasangan adalah salah. Kami tidak mencari kepemilikan, kami mencari penghargaan tertinggi atas hubungan. Komitmen eksklusif adalah cara tertinggi untuk memberikan penghargaan itu, memastikan bahwa semua sumber daya emosional, seksual, dan intensional difokuskan pada satu pasangan, sehingga menciptakan suatu kualitas keintiman yang terfokus dan mendalam. Setelah menunjukkan kegagalan standar dari pemerintah pembuka, kami menyajikan argumen kedua, yaitu tentang kesetiaan mutlak adalah penjaga nilai kelangkaan yang menjadikan hubungan itu layak disebut sebagai cinta sejati. Nilai tinggi muncul dari kelangkaan. Kesetiaan mutlak berfungsi untuk menciptakan kelangkaan buatan pada sebuah hubungan. Ia menetapkan batasan tentang keintiman dalam saya hanyalah milik Anda. Janji unik itulah yang secara otomatis
meningkatkan nilai hubungan di mata pasangan dan membuatnya terasa berharga. Sebaliknya, dalam skema fleksibel pemerintah pembuka, keintiman romantis dan seksual menjadi komoditas yang dapat digandakan dan dipertukarkan. Begitu keintiman menjadi sesuatu yang bisa dibagi-bagi, ia kehilangan statusnya sebagai sesuatu yang sakral dan unik. Jika bagian terbaik dari saya bisa Anda dapatkan di tempat lain, maka hubungan kita kehilangan kekuatan eksklusifnya. Nah, lebih lanjut, taruhan yang tinggi atau bisa disebut sebagai kelangkaan ini justru memotivasi pasangan untuk berjuang ketika masalah muncul. Anda berjuang karena Anda tahu Anda akan kehilangan sesuatu yang unik. Hubungan terbuka mengizinkan pasangan keluar sejenak ke pasangan lain saat menghadapi kesulitan yang secara efektif menghilangkan insentif untuk menyelesaikan konflik. Hubungan seperti ini adalah hubungan yang mudah menyerah, bukan cinta sejati yang matang. Pemerintah pembuka menawarkan fleksibilitas. Alternatif yang kami tawarkan adalah kami menuntut pemerintah pembuka untuk menjawab jika keintiman yang sama dapat dibagikan kepada banyak orang, bagaimana Anda bisa menjamin bahwa pasangan Anda tetap memperjuangkan hubungan eksklusif ini saat masa-masa sulit, padahal dia tahu keintiman itu mudah didapatkan di tempat lain. Kami menyimpulkan bahwa kesetiaan mutlak bukanlah belenggu, melainkan sebuah fondasi yang mengubah hubungan menjadi perjanjian yang tidak dapat digantikan dan sangat berharga. Tanpa fondasi ini, standar fleksibel pemerintah hanya akan menghasilkan kumpulan relasi yang jujur tapi dangkal karena tidak ada yang berani mengambil resiko kerentanan total di bawah janji yang rapuh. Kami yakin bahwa untuk disebut sebagai cinta sejati, standarnya haruslah yang tertinggi, bukan yang termudah. Nah, jadi kesimpulannya kami tetap menentang nosi ini. Terima kasih. Baik, dan terhormat Majelis Bintara Juri, sebagai pembicara pertama dari Closing Government, saya hadir untuk memberikan kontribusi baru yang akan memperjelas mengapa cinta sejati tidak memerlukan kesetiaan mutlak. Pemerintah sebelum kami telah menjelaskan bahwa cinta tidak identik dengan aturan aku, tetapi saya ingin membawa argumen yang lebih mendalam bahwa kesetiaan mutlak seringkali menciptakan hubungan yang justru rapuh, tidak dewasa, dan tidak mampu menampung kompleksitas manusia. Pada dasarnya, tuntutan kesetiaan mutlak tidak muncul dari cinta, melainkan dari rasa memiliki. Ketika seseorang berkata bahwa pasangan harus sepenuhnya setia dalam segala aspek tanpa pengecualian, ia telah menempatkan hubungan dalam posisi yang tidak setara. Cinta berubah menjadi kepemilikan. Dalam psikologi relasi modern, para ahli seperti Esther Perel menunjukkan bahwa pola pikir pasangan harus sepenuhnya milikku adalah akar kecemasan dan pengawasan berlebihan, bukan kenyamanan emosional. Banyak pasangan bertahan dalam kesetiaan mutlak bukan karena cinta, tapi karena takut dianggap salah atau takut kehilangan pasangan. Dengan demikian, kesetiaan mutlak bukanlah bukti cinta sejati, melainkan bukti kurangnya kepercayaan dalam hubungan itu sendiri. Lebih jauh, cinta sejati memerlukan ruang bagi dua individu untuk tumbuh. Kesetiaan mutlak seringkali membatasi perkembangan pribadi seseorang. Manusia berubah, mulai dari kebutuhan emosional yang berubah, jaringan sosial yang berkembang, dan lingkungan hidup yang bergeser. Ketika pasangan dipaksa untuk mematuhi aturan kesetiaan total, ruang pribadi itu hilang. Misalnya, seorang bisa dilarang memiliki sahabat dekat hanya karena dianggap tidak sesuai dengan standar kesetiaan mutlak. Larangan seperti ini membuat cinta menjadi sempit dan penuh kecurigaan. Padahal hubungan yang sehat seharusnya memberikan ruang bagi kedua pihak untuk berkembang, mengenal dunia, dan memperluas relasi sosialnya tanpa rasa takut dituduh tidak setia. Cinta sejati tidak mengunci individu dalam ketakutan. Ia justru memberikan keberanian untuk tumbuh tanpa mengkhawatirkan stigma atau hukuman. Selain itu, cinta sejati bertahan bukan karena aturan keras tentang kesetiaan, tetapi karena komunikasi dan kejujuran. Kesetiaan mutlak menciptakan situasi di mana pasangan merasa harus menyembunyikan hal-hal kecil agar terlihat setia. Ini berbahaya. Hubungan yang sehat dibangun melalui kesepakatan fleksibel yang dapat dinegosiasikan sesuai kebutuhan masing-masing pasangan. Banyak pasangan di dunia modern menjalankan apa yang disebut sebagai bonded commitment, komitmen yang kuat secara emosional tetapi tidak mengekang kebutuhan sosial ataupun kedekatan interpersonal lainnya. Mereka bukan tidak setia, mereka hanya memahami bahwa cinta tidak harus dibarengi dengan batasan mutlak yang seringkali lebih mencerminkan ketakutan, bukan kepercayaan. Studi hubungan dewasa menunjukkan bahwa pasangan yang memprioritaskan keterbukaan dan negosiasi
memiliki tingkat kepuasan lebih tinggi dibanding pasangan yang menekankan kesetiaan total sebagai syarat cinta. Dengan semua ini, kontribusi kami jelas. Cinta sejati membutuhkan kejujuran, komunikasi, dan ruang personal, bukan kesetiaan mutlak. Justru karena kita menghargai cinta, kita harus menolak tuntutan absolut yang membuat hubungan menjadi kaku dan kaku. Cinta sejati bukanlah kontrak kepemilikan, ia adalah hubungan dinamis yang tumbuh bersama waktu. Kesetiaan mutlak tidak membuat cinta lebih kuat. Yang membuat cinta kuat adalah kemampuan untuk mempercayai satu sama lain sekaligus memberi ruang agar cinta itu bernafas. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Dewan sebagai pembicara pertama dari oposisi penutup. Tim oposisi berdiri untuk menolak mosi yang kami yakini sebagai penghinaan terhadap martabat komitmen. Pemerintah sepanjang debat ini telah berusaha keras merevisi kesetiaan mutlak sebagai standar aturan yang dapat dinegosiasikan. Kami menolak pandangan ini. Kesetiaan mutlak bukanlah aturan. Ia adalah kredo moral dan manifestasi tertinggi dari nilai yang kita tempatkan pada pasangan kita. Di Indonesia, jadi sepanjang kasih ditemukan dalam ritual yang syarat-syarat. Hampir setiap upacara pernikahan adat, dari Minang hingga Jawa, dari ibadah hingga Bugis, selalu melibatkan upah yang mutlak tanpa mengambil saksi dari leluhur atau Tuhan. Dalam pernikahan Jawa ada janji sakating dumadi sahabat. Sumpah ini bukan sekedar kata-kata manis, ia adalah kontrak sosial dan spiritual mutlak untuk tidak hanya setia pada pasangan, tetapi juga untuk menjaga nama baik keluarga besar dan keluarga keluarga. Melanggar kesetiaan mutlak berarti melanggar janji di hadapan seluruh komunitas dan penduduk. Jika kesetiaan tidak mutlak, maka kepercayaan yang merupakan mata uang hubungan kehilangan nilai. Kepercayaan adalah mata uang yang harus dipegang dengan integritas 100%. Bayangkan cinta sejati sebagai air suci sumber kehidupan hubungan Anda. Kesetiaan mutlak adalah wadah yang utuh yang disegel rapuh, yang menampung air. Jika Anda menerima premis pemerintah, Anda mengatakan bahwa wadah itu boleh memiliki kebocoran kecil. Namun jika cinta sejati tidak dapat bertahan, jika wadahnya tidak mutlak, air akan terus berubah, sisa air akan terus terkontaminasi oleh kotoran yang masuk melalui kebocoran. Pikirkan kisah cinta tragis yang abadi seperti Tristan dan Isolde, atau bahkan kisah klasik modern. Inti dari tragedi mereka seringkali adalah konflik antara cinta dan kegagalan berharap menjaga kredo kesetiaan mutlak, baik karena paksaan eksternal maupun kegagalan pribadi. Cinta sejati dalam cerita-cerita itu selalu menjadi ideal yang hancur karena kegagalan komitmen. Justru karena kesetiaan adalah persyaratan mutlak, kegagalannya menciptakan tragedi besar. Mengapa kita memiliki upacara pernikahan atau bahkan janji komitmen informal? Fungsi utama dari janji bukanlah untuk merayakan. Itu adalah untuk menetapkan standar berlaku di masa depan. Dalam sejarah, sumpah adalah hal yang mutlak karena konsekuensinya mutlak. Contoh sumpah Hippocrates. Dokter bersumpah untuk membantu semua pasien tanpa kecuali. Sumpah ini mutlak. Contoh militer, prajurit bersumpah untuk setia pada negara bahkan hingga kematian. Jika masyarakat membutuhkan janji mutlak untuk fungsi profesional dan pertahanan, bagaimana mungkin hubungan yang paling mutlak dan intim kalau kita menggabungkan kesehatan mental dan emosional kita dapat bertahan dengan janji yang relatif dan bersyarat. Dewan yang terhormat, kita harus memilih dengan hati-hati kata-kata yang kita gunakan. Jika kita menerima mosi pemerintah, kita membuat kata cinta sejati menjadi sinonim dengan cinta yang tidak dapat diandalkan, cinta yang tentatif, atau cinta yang dapat dibatalkan. Posisi pemohon Anda untuk menolak dengan makna ini. Cinta sejati menuntut kesetiaan mutlak, bukan sebagai belenggu, tetapi sebagai bukti nyata bahwa Anda menempatkan nilai pasangan Anda di atas nilai sementara dari keinginan pribadi Anda. Kesetiaan mutlak adalah biaya masuk untuk cinta sejati. Mari kita dukung integritas komitmen, mari kita tegakkan standar etika tertinggi dalam hubungan paling berharga ini. Untuk semua alasan filosofis, etis, sosiologis, dan untuk melindungi makna kata sejati itu sendiri, tim oposisi memohon kepada Dewan untuk menolak mosi ini secara total dan definitif. Terima kasih. Yang terhormat Dewan Juri, tugas saya sebagai pembicara kedua dari quasi government adalah menutup perdebatan ini, memperjelas mengapa pemerintah menang dan menunjukkan kontribusi khusus yang dibawa quasi government. Pertama-tama, kesalahan mendasar oposisi terletak pada asumsi mereka bahwa kesetiaan mutlak adalah sumber keamanan emosional. Mereka terus mengatakan bahwa tanpa kesetiaan mutlak, hubungan akan kacau, akan penuh pengkhianatan, dan tidak ada kejelasan komitmen.
Padahal pandangan ini tidak realistis dan tidak mencerminkan dinamika hubungan manusia modern. Keamanan emosional tidak dibangun dari pengawasan dan pembatasan, melainkan dari kepercayaan. Ketika oposisi menyamakan kesetiaan mutlak dengan cinta sejati, mereka justru mengabaikan fakta bahwa banyak hubungan yang sangat setia secara formal justru rapuh karena dibangun di atas ketakutan. Orang bisa saja setia karena takut dimarahi, takut ditinggalkan, atau takut dianggap buruk. Apakah itu cinta sejati? Jelas tidak. Quasi-government menolak logika sempit tersebut dan menjelaskan bahwa kesetiaan mutlak sering kali menciptakan hubungan yang penuh kecemasan. Selanjutnya, mari kita melihat kontribusi pemerintah secara keseluruhan. Opening government telah menunjukkan bahwa cinta sejati bersifat luas dan tidak bisa dibatasi oleh konsep tunggal seperti kesetiaan mutlak. Namun, quasi-government menambahkan fondasi penting yang membuat posisi pemerintah jauh lebih kuat, bahwa tuntutan kesetiaan mutlak bukan hanya tidak perlu, tetapi juga berbahaya bagi hubungan. Kami menunjukkan bahwa tuntutan absolut tersebut dapat menghancurkan kepercayaan, menekan tumbuhnya individu, dan mengubah hubungan menjadi mekanisme kontrol. Kami juga membawa bukti psikologi kontemporer yang menunjukkan bahwa hubungan yang berfungsi baik adalah hubungan yang mengedepankan negosiasi, kejujuran, dan fleksibilitas. Argumen ini belum pernah disampaikan oleh tim sebelumnya, sehingga ini adalah eksistensi yang sangat signifikan dalam konteks perdebatan. Kami juga menjelaskan bahwa hubungan modern justru lebih stabil ketika kedua individu memiliki ruang untuk mengembangkan diri tanpa harus takut dicurigai setiap saat. Kesetiaan mutlak membuat cinta sulit bernafas. Sebaliknya, cinta yang sehat memerlukan proses saling memahami, menentukan batasan bersama, dan menyesuaikan diri dengan perubahan hidup. Banyak pasangan dewasa kini memahami bahwa cinta bukan hanya tentang membatasi, tetapi tentang mendukung satu sama lain. Ini adalah gambaran cinta sejati yang lebih realistis dan lebih dewasa dibanding konsep kesetiaan mutlak yang kaku dan penuh ketakutan seperti yang dibela oposisi. Karena itu, kemenangan pemerintah dalam perdebatan ini jelas. Oposisi membangun argumen berdasarkan rasa takut dan idealisasi yang tidak realistis tentang hubungan. Pemerintah menawarkan analisis yang lebih manusiawi, lebih kontekstual, dan lebih sesuai dengan bagaimana cinta sejati bekerja dalam kehidupan nyata. Kami menunjukkan bahwa kesetiaan mutlak bukan hanya tidak perlu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan, menekan kebebasan pribadi, dan membuat hubungan berdiri di atas dasar yang lemah. Sebaliknya, kami memulihkan esensi cinta sejati sebagai hubungan yang berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan kemampuan dua individu untuk tumbuh bersama tanpa rasa takut. Dengan demikian, quasi-government menegaskan bahwa cinta sejati tidak membutuhkan kesetiaan mutlak. Cinta sejati justru kuat ketika kedua pihak percaya satu sama lain, bukan karena aturan, tetapi karena pilihan penuh kesadaran. Terima kasih. Yang terhormat Ketua Dewan, sebagai pembicara kedua dari oposisi penutup, tugas saya adalah menutup debat ini dengan menunjukkan mengapa argumen pemerintah, terutama quasi-government, salah membaca dinamika cinta. Kemudian mengapa kontribusi oposisi, khususnya tim kami di closing oposisi menjadi kunci untuk memenangkan perdebatan ini. Kemudian mengapa mosi ini harus ditolak. Cinta sejati justru membutuhkan komitmen yang stabil, dan kesetiaan adalah fondasi stabilitas itu, bukan bentuk kepemilikan. Pemerintah berulang kali menyamakan kesetiaan mutlak dan kepemilikan emosional atau pengawasan. Ini adalah pandangan yang tidak mencerminkan bagaimana kesetiaan bekerja dalam hubungan yang sehat. Kesetiaan mutlak dalam konteks cinta sejati bukan berarti membatasi teman, melarang pasangan berkembang, atau mengekang kebebasan pribadi. Kesetiaan mutlak dalam konteks cinta sejati berarti perjanjian emosional dan romantis yang dilakukan secara sadar, sukarela, dan penuh kesadaran diri. Ini adalah bentuk investasi jangka panjang yang hanya bisa tercipta melalui komitmen penuh. Kesetiaan sepenuhnya bukan rantai yang menarik seseorang ke bawah, tapi itu justru pegangan kokoh yang membuat dua individu mampu berkembang bersama.
Penelitian Universitas Gadjah Mada mengenai secure attachment pada pasangan dewasa muda menemukan bahwa konsistensi, komitmen, dan eksklusivitas hubungan adalah dua indikator paling kuat pembentuk rasa aman emosional. Penelitian ini menegaskan bahwa pasangan yang saling menegaskan kesetiaan penuh memiliki kecemasan lebih rendah, konflik lebih mudah diselesaikan, dan hubungan lebih stabil secara emosional. Dengan kata lain, kesetiaan mutlak bukan simbol kontrol, tetapi landasan kestabilan psikologis. Logika pemerintah runtuh. Hal ini karena mereka menyimpulkan kesetiaan mutlak diartikan sama dengan kepemilikan. Padahal kenyataannya, kesetiaan mutlak sama dengan stabilitas emosional yang dibutuhkan cinta sejati untuk tumbuh dewasa. Kesetiaan mutlak bukan mengekang pertumbuhan pribadi. Ini justru menjadi fondasi agar pertumbuhan terjadi tanpa ketakutan. Pemerintah berargumen bahwa kesetiaan mutlak menghalangi pertumbuhan diri, tetapi asumsi ini hanya valid jika kesetiaan dilakukan secara memaksa. Dalam hubungan sehat, kesetiaan bukanlah pagar pembatas, tapi jaminan keamanan yang memperbolehkan seseorang berkembang tanpa rasa takut kehilangan. Tanpa kesetiaan mutlak, pasangan hidup dalam ketidakpastian dan akan timbul pertanyaan seperti apakah perasaan kita berubah sewaktu-waktu, apakah kedekatan emosional dengan orang lain dianggap biasa. Ketidakjelasan ini akan memicu kecemasan, overthinking, dan ketidakstabilan emosi. Penelitian Universitas Indonesia tentang dinamika hubungan romantis menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki komitmen tegas dan kesetiaan menunjukkan tingkat kepercayaan diri, motivasi akademik, dan keseimbangan sosial lebih tinggi. Hal ini tentu akan mendukung pertumbuhan individu. Ketika seseorang yakin bahwa cinta aman dan tidak goyah oleh pihak ketiga, ia lebih tenang untuk fokus pada diri dan masa depannya. Selain itu, penelitian UNPAD mengenai regulasi emosi pada pasangan muda juga menemukan bahwa ekspektasi kesetiaan yang jelas menghasilkan pola komunikasi yang lebih sehat serta tingkat kecemburuan yang lebih rendah karena batas relasi tidak kabur. Ini membantah klaim pemerintah bahwa kesetiaan mutlak menghambat pertumbuhan. Justru hubungan fleksibel tanpa batas eksklusif akan menciptakan kecemasan dan ketidakpastian emosional. Menolak kesetiaan mutlak berarti menggeser definisi cinta sejati dan tidak memiliki standar moral yang jelas. Pemerintah membangun argumen bahwa cinta dinamis, fleksibel, dan bisa dinegosiasikan. Masalahnya, jika kesetiaan bisa dinegosiasikan, maka cinta kehilangan batas. Ketika cinta tidak memiliki garis tegas tentang loyalitas, maka cinta rentan ditafsirkan ulang demi kenyamanan individunya, bukan demi keberlangsungan hubungan. Cinta sejati dan cinta yang matang memerlukan standar moral yang kokoh. Dengan kata lain, jika aku memutuskan untuk mencintaimu, aku memilihmu sepenuhnya. Tanpa kesetiaan, hubungan hanyalah dua individu yang jalan bersama tanpa komitmen penuh. Studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa ketidakjelasan kesetiaan dalam hubungan merupakan salah satu pemicu terbesar konflik pasangan muda, termasuk kecemburuan, kesalahpahaman, dan penurunan kepercayaan. Dalam penelitian tersebut, pasangan yang menegaskan kesetiaan penuh mengalami konflik lebih sedikit, kualitas komunikasi yang lebih baik, serta persepsi hubungan yang lebih kokoh di mata keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa di masyarakat Indonesia kesetiaan adalah norma yang menjaga hubungan tetap sehat dan dihormati. Kemudian jika kesetiaan saja dinegosiasikan, maka cinta akan kehilangan pijakan moral yang selama ini menjadi dasar sebuah hubungan. Cinta tanpa kesetiaan mutlak akan terus bergeser, terus dinegosiasikan, dan akhirnya kehilangan stabilitas yang merupakan inti dari cinta sejati itu sendiri. Jadi kami menunjukkan resiko jangka panjang yang tidak dibahas tim manapun, yaitu hilangnya kemampuan hubungan untuk menghadapi krisis. Oposisi berbicara soal kebutuhan dasar dalam cinta, tetapi closing oposisi membawa kontribusi baru yang krusial, yaitu tanpa kesetiaan mutlak, hubungan kehilangan benteng ketika krisis datang. Hubungan jangka panjang pasti menghadapi badai masalah ekonomi, tekanan keluarga, konflik karakter, dan fase kehidupan yang berat. Dalam situasi krisis ini, pasangan hanya bertahan jika mereka yakin bahwa cinta pasangannya tidak akan berpindah atau goyah pada godaan lain. Ketika pemerintah mendorong konsep cinta tanpa kesetiaan mutlak, mereka sebenarnya sedang menghapus rasa aman, kestabilan dalam hubungan, dan melemahkan hubungan dalam jangka panjang. Studi longitudinal Universitas Airlangga mengenai ketahanan pasangan menikah di kota besar menemukan bahwa komitmen dan kesetiaan mutlak merupakan penentu terbesar daya tahan hubungan ketika menghadapi tekanan ekonomi dan eksternal. Pasangan dengan prinsip kesetiaan penuh lebih mampu menghadapi stres, menjaga komunikasi, dan mengurangi potensi konflik meluas. Closing oposisi berbicara soal ruang untuk bernafas, tapi mereka lupa
Closing government berbicara soal ruang untuk bernafas, tapi mereka lupa bahwa cinta bukan hanya tentang bernafas, tapi kadang cinta adalah tentang bertahan. Dalam pertahanan itu dapat kokoh ketika kesetiaan bersifat mutlak. Ketua Dewan, mari kita lihat posisi debat ini dengan jernih. Pemerintah salah mendefinisikan kesetiaan mutlak sebagai kontrol, padahal kami menunjukkan bahwa dalam relasi sehat, kesetiaan mutlak sama dengan keamanan, bukan pengekangan. Pemerintah gagal membuktikan bahwa fleksibilitas lebih sehat, sementara bukti-bukti psikologis menunjukkan sebaliknya, yaitu kesetiaan jelas membuat hubungan stabil. Kemudian pemerintah menawarkan cinta yang tak punya pijakan moral, sedangkan kami mempertahankan standar komitmen yang menjadi cinta sejati. Closing oposisi memberikan analisis krisis jangka panjang yang tidak dibahas oleh tim lain. Karena itu kami menegaskan bahwa cinta sejati justru membutuhkan kesetiaan mutlak agar dapat tumbuh, bertahan, dan menghasilkan hubungan yang sehat, aman, dan stabil. Kami bangga menolak mosi ini. Terima kasih.